biasanya orang kalau ketika dianya sedang terdesak atau dia ingin mengimagekan, mencitrakan bahwa dia nggak panik, ya dia bikin live, dia video, padahal panggilannya udah banyak. Ah, ini judulnya tahu nggak? Adu-adu habis-habisan duit itu udah. Beneran, habis-habisan duit udah. Aku sambil nyisir ya. Coba bayangin ngelapor, mundar-mandir, honor pengacara, ya kan? Terus udah gitu segala macam keperluan, habis. Makanya orang tuh kalau ada masalah tuh aku selalu saranin nggak usah dikit-dikit dulu langsung ke polisi. Kalau bisa ngomong damai, musyawarah dulu. Malam Rashid, malah itu apa musyawarah dulu, musyawarah. Lu sok-sokan bolak-balik adu-aduan pelokis. Ini polisinya mah demen. Hehehe. Iyalah, Sukma siap-siap Miss Queen. Sepi dia Agung karena dia harus memikirkan apalagi alasan untuk menghindari panggilan. Gitu. Iya, udah dibilang sama NM Olivia Store. Kalau nggak punya duit mah aduh, berdarah-darah lu. Kan tadi udah dibilang, katanya saya ini, kita semua, kita lo aja kali yang pernah jadi Kang Palak. Kita ini dulu waktu kuliah kan kita suka bergaul di terminal, kita palak orang. Itu nggak ada kesepakatan. Yang ada kita negosiasi. Negosiasi itu kesepakatan. Hasil negonya itu kesepakatan. Aduh. Cemana sih? Oh, makasih Agung Gumelar. Dari zaman dulu itu yang namanya kalau dia nego. Ini berapa harganya? Berapa? 5 perak. Oh, enggak deh, 10 perak, 5 perak deh. Itu namanya negosiasi. Dan kemudian hasil dari nego itu adalah kesepakatan. Negonya 5 miliar, ya apa angka penawarannya 5 miliar. Ini berapa harganya? 5 miliar. Oke, boleh nggak 4 aja? Oh ya boleh. Tapi gini saya minta tolong deh. Soalnya saya nggak punya duit sekaligus. Boleh nggak dibayar 2 kali? Ditransfer sekali, sekalinya lagi dikasih cash. Oh boleh. Nah itu namanya kesepakatan. Pemirsa. Ya Allah. Tadi ada yang muncul apa sih namanya bujir bilang katanya, saya pikir Anda cerdas kok Anda mendukung orang yang salah. Saya punya keyakinan itu bukan pemerasan. Karena apa? Saya setiap mau berbicara, ketika saya mau speak up, saya pelajari dulu kasusnya. Saya baca dulu. Sama seperti kalau ada yang DM minta tolong, Bun ini ada masalah kayak gini. Oke, Bunda pelajari dulu, Bunda baca dulu, nanti Bunda kasih jawaban. Kasih waktu ya, gitu. Sama juga seperti yang untuk Nikita Mirzani. Aku pelajari dulu. Aku baca dari sumber-sumber berita yang terpercaya, aku tanya sama orang-orang di sekeliling, aku tanya sama polisinya, aku tanya barang apa aja semuanya prosesnya, baru aku speak up. Gitu. Jadi nggak ada urusannya gue pinter sama bodoh. Jahat ya ngatain gue. Saya pikir kamu pintar. Iya emang gue lebih pintar. Buktinya gue nggak ngomong kami tidak mau damai, tapi datang ke pengadilan. Ya, kalau nggak mau damai ngapain datang? Dada aja, kadang-kadang.
Ngarep-ngarep damai itu namanya. Ya nggak Mama Raisa? Orang nggak mau datang, orang nggak mau damai datang nongol. Hmm, iya dia Robin Hood Indonesia itu. Itu kan NM nggak bisa datang bukan karena dia nggak mau datang, karena kan kalian melihat postingannya dia tuh ada program penyuluhan yang kerjasama dengan UI ya. uh, itu untuk apa, pelatihan perbuatan jamu itu bagus, jadi itu memang dia harus ikut program itu. Ya dia kan nggak tahu ada program seperti itu, jadi waktunya berbenturan gitu. Jadi bukannya menghindari. Nah kalau yang satunya alasannya apa? Kagak dateng. Kenapa? Nyangkut badan lo di langit-langit atau ke bawah angin. Iya sekolahnya sampai di gerbang doang, bener Mama Raisa. Terkadang mau ngebela diri. UI, apalagi dari Jogja, coba bayangin. Masa ditinggalin? Itu kan udah program pelatihan. Iya ke bawah angin lambai-lambai, saya tipis gitu. Setipis gini nih. Nyung 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 nyung. Tadi Bunda tuh ngakak begitu dengar yang si Opa ngomong, kami prinsipnya kami tidak mau berdamai. Terus kenapa lu datang ke pengadilan? Ya langsung aja sidang bilang kami tidak mau mediasi. Lu datang ke ruang panitera, kita nggak mau lanjut mediasi, udah lanjut aja sidang. Begitu. Iya, jadi tadi mah Agung Gumelar kita kayak nonton lawak kocak. Tapi lumayan sih buat bikin ketawa tadi siang. Itu kan yang kasus, kan itu baru laporan dari NM. Laporannya dari Doktif. Laporannya dari Doktif ya ada ya. Artinya udah banyak laporannya, dipusing kan? Bayangin ya. Itu berarti berapa surat kuasa? Satu surat kuasa aja honornya aja udah berapa juta. Bisa 100-200 juta. Lebih bahkan. Ya kan? Nah sekarang dia itu dari mana? Dia mengikuti emosinya aja, main lapor-lapor. Padahal tinggal bilang gue nggak jadi deh. Terserah lo mau ngomongin produk gue kayak apa. Terserah reputasi gue mau anjur, uang gue pulangin. Selesai. Gitu. Kalau dibayar dikasih ya berarti kan kesepakatan, yang nyari-nyari duluan siapa? Ya nggak? Minum dulu. Aku pencet-pencet tahu-tahu ada apa tuh. 38 gifters send coffee to this live. Kasih kopi dong secangkir-secangkir. Ya ampun Mama Raisa, makasih. Thank you Ang. Aduh. Wow, thank you udah lewat tuh. Aduh, makasih. Terima kasih semua. Ntar aku bagi buat para polela yang menunggu-nunggu telepon dari aku. Makasih ya. Ya bisa lah kalau ngelihat kayak begini kan. Itu mah lawan enteng, kalau menurut Bunda enteng. Orang dianya sendiri nggak ngerti posisinya dia gimana coba. Jelas-jelas posisinya dia adalah terlapor. Terus udah gitu ngomong di depan wartawan biar kata keren gitu kan. Kami tidak mau damai. Ya, Opa. Poles juga.
Udah gitu kan itu ada lagi laporan kan. Ntar kalau NM masuk dianya mah santai. Nah kalau dia masuk dalam, aduh, jangan sampai inian. Itu tamat segala-gala kalau dia yang masuk dalam, ya enggak? Terus gimana itu? Siapa yang miss-missan itu gimana? Masih ada posting-posting lagi nggak miss-miss? Bunda nggak monitor tuh akun dia yang miss-missnya tuh. Thank you Ayudina, thank you deh, thank you yang udah kasih kopi malam-malam. Ya itu benar April. Apa katanya dia? Wah itu muridnya emang benar-benar parah itu Mama Raisa. Kayak nggak ada adabnya itu mah orang ngopi. Itu mah bener-bener kayak orang nggak pernah sekolah. Ngomongnya seenaknya aja, orang yang udah meninggal dihina-hina, mana bisa ngebela diri. Dirajut ya zoo, betul. Zoo including all the inside of the zoo. Masalah ya, oh benar, bagus lah. Berarti adiknya Niki udah pantau ya kan. Di download buru-buru tuh karena dia udah mulai delete-deletin tuh. Malam Bun, tadi aku telat gak lihat sidang itu NM ditunda karena apa Bun? Apriani itu karena kedua belah pihak nggak hadir. Kalau NM nggak hadir mau itu dia kan ada pelatihan ya, dia posting tuh. Makasih Apriani, thank you for the coffee. Oh bagus berarti Lintang udah ini ya, udah live ya Lintang ya. Ini apa sih? Aku masih belum ngerti deh sama ini TikTok. Bunda bisa LP-in si Miss Gosip? Oh bisa. Ntar deh bulan depan. Kan itu masa expire date pidana tuh 15 tahun. Biarin aja, dianya ngoceh-ngoceh dulu, makin banyak gitu kan. Bisa banget. Mama Raisa salam kenal ya aku Bun. Oh baru si Rega dari Padang Sidempuan. Horas. Mau lihat ya tadi udah dikasih gift. Dari Padang Sidempuan rupanya. Rupanya kita masih satu darah Batak-Batak. Mama Raisa. Dari Padang Sidempuan. Aduh Horas. Iya, jadi tadi itu apa sih namanya tambahan lagi tanggal 1 kan sidang lagi. Tanggal 1 itu mediasi itu nggak di ruang sidang seperti yang Bunda udah ngomong itu ada di ruangan di atas ya kan itu ruangan biasanya di ruangan panitera gitu. Oh, Apriani baru regar juga. Horas, banyak banget deh. Gue kayak pulang kampung deh jadinya. Kayak lagi pulang ke Sumatera Utara nih. Lama-lama pesta Bona tahun deh di sini.
Tapi tadi tanya ke Bang Togar katanya harus NM atau keluarganya. Kan dia ini apa sih namanya memang harus keluarganya, tapi ada klausulnya tuduhan terhadap human trafficking. Nah, itu bisa ada salahnya gitu. Jadi gini loh, kalian nggak usah heran yang namanya sarjana hukum itu kadang-kadang berbeda opini, berbeda pendapat. Itu wajar. Gitu pendapatnya Bang Togar dengan pendapat saya tidak tidak selamanya sama. Ada perbedaannya juga. Kayak gitu. Itulah ininya apa sih namanya kalau sarjana hukum, kecuali kalau kayak sarjana ekonomi ngumpul ya kan bisa membuat satu keputusan. Tapi kalau sarjana hukum, dua sarjana hukum bisa membuat 5, 6, 7, 8, 9 sampai 10 keputusan. Gitu. Jadi si Miss Gosong itu ada posting-posting lagi nggak? Dia nggak sadar apa kita monitor terus ya, seenak-enak kayak gitu. Dan foto yang apa video yang di rumahnya SS itu kan di take down, tapi kan Bunda udah posting tuh. Itu bukti paling nyata. Bun, sidang NM kapan ya? Tadi sidang. Itu bukan sidang, itu mediasi. Walaupun bagian dari persidangan. Jadi tanggal 1 lagi. Gitu. Udah nggak lagi. Iyalah. Bukan 4 tahun, siapa bilang maci 4 tahun? Itu dia udah melakukan tindak pidana umum, tindak pidana undang-undang ITE. Jadi itu tuntutan hukumannya udah di atas 5 tahun, bahkan bisa mencapai 10 tahun. Artinya ketika dia ditetapkan sebagai tersangka, dia langsung ditahan. Gitu. Mau dibalik siapapun dibaliknya, kalau bersalah ya tetap aja di penjara. Tanggal 24 nggak ada, tanggal 1. Enggak. Mau siapapun di belakangnya. Yang nge-backup dia aja lagi bingung. Hehehe. Lagi bingung dia yang nge-backupnya. Yang nge-backup, jadi gini. Nih, si A di backup sama si B di backup sama si C. Nah, yang nge-backup si A itu si B dan si C juga lagi bingung. Gitu. Sebenarnya Indonesia itu aneh sebenarnya. Kalau gugatan wan prestasinya diterima, harusnya tidak ada sidang pidana. Nah, kalau sidang pidana itu proaktif. Memang udah ada diagendakan. Coba nanti Bunda cek ya jadwal persidangannya ya. Ya nanti saya cek persidangan yang biasanya kan ada yang berubah jadwalnya gitu. Oh, udah diumumin tadi sama Fahmi. Ya udah, berarti nonton aja tanggal 24. Tanggal 24 itu berarti sidangnya tuh seru tuh kalau sidang pidana. Tapi ya aneh juga karena sidang wan prestasi sudah terima, harusnya pidananya gugur. Indonesia aneh loh, bener. Seharusnya nggak begitu.
Iya, ngerti. Tapi seharusnya yang namanya kalau prestasi, kalau itu yang dituduhkan dipidana ternyata adalah perdata, kan mestinya gugur pidananya. Mestinya nggak dia bisa dilanjutin, gimana? Satu kasus yang sama, tapi ada di pidana dan ada di perdata. Aneh. Sekali P21 itu bukan berarti harga mati. Gitu. Siapa yang bilang ada kesaksian Mail di tanggal 24 dini? Yang namanya sidang itu biasanya pembukaan dulu. Nggak langsung pemeriksaan ini, nggak ada. Yang diperiksa biasanya saksi-saksi dulu. Bukan langsung tersangka. Mail kan tersangka. Yang bilang siapa tanggal 24 diperiksa Mail? Dini. Betul, tanggal 24 itu dakwaan dibacakan. Nggak ada langsung pemeriksaan saksi, pemeriksaan ini, pemeriksaan ono, nggak ada. Tidak ada yang namanya pembukaan sidang, itu adalah dibacakan dulu dakwaannya. Gitu. Nah, ini baru benar kalau tanggal 1 wajib hadir untuk buat perdata, itu baru benar. Tapi kalau tanggal 24 langsung pemeriksaan Mail, nggak ada tuh ceritanya kayak gitu. Ngawur aja. Enggak, Dini, kamu salah. Tadi kan bicaranya mengenai sidang pidana. Jangan lompat-lompat dong ke perdata. Kita lagi bicara mengenai perdata atau pidana nih. Betul, Joni. Masa satu kasus yang sama dipidana dan perdata? Aneh. Nggak masuk akal Indonesia. Yang mesti demo. Mana sih fansnya Nikita Mirzani yang di Jakarta pada dateng dong. Di persidangan. Jangan cuma nonton di live doang. Apa susahnya sih datang sebentar. Waktu kasus Richard Eliezer Bunda bantuin, semuanya pada dateng tuh. Nggak ada masalah dateng. Emang ngapain ditakutin? Nanti NM dan RG dihadirkan nggak Bun tanggal 24? Hadir bisa, nggak hadir juga bisa. Yang penting pembukaan sidang dulu. Dinyatakan sidang dibuka. Apakah terbuka untuk umum atau tidak, itu nanti dibacakan oleh hakim. Gitu. Salam kenal juga Erni. Itu lama itu kalau yang namanya sidang pidana. Apalagi dengan banyak dakwaan seperti itu, nanti ada lagi menghadirkan ahli-ahli gitu. Ya, kita doakan yang terbaik untuk NM. Tapi datanglah ke persidangan, ayo. Pakai kaos kayak itu, siapa koordinir gitu, tulis save Nikita Mirzani gitu. Datang rame-rame. Epot baru lu bisa. Horas. Nggak kelar-kelar dong Bun. Emang nggak kelar-kelar. Yang di Jakarta deh, dateng deh. Kalau kalian mau dateng, aku mau. Kalau perlu aku jadi komandantenya nanti. Ayo benar ya, datang ya. Tapi jangan yang tanggal 24, masih cuma pembukaan. Sidang kedua ya. Ya, nanti Bunda datang. Makasih. Empit. Berapa bulan prosesnya sidangnya? Waduh, bisa sampai 3 bulan itu mah. Lama itu.
Apalagi kan yang tersangkakan itu ada 3 pasal ya. Lama itu. Ahlinya masing-masing lagi. Oh ya, ayo Hayati nanti datang. Kita pakai kaos lah, nanti bikin tulisan Save Nikita Mirjani gitu. Kalian tahu nggak waktu sidangnya Richard Eliezer itu ya, Bunda tuh dengan para pendukung Richard Eliezer dari berbagai Indonesia itu memenuhi persidangan. Ruang sidangnya itu di ruang sidang Garuda, di ruang sidang utama. Terus itu pendukungnya sampai itu jalan aja susah, penuh sekali. Nah coba deh kita sama-sama bikin kayak gitu. Pengen ikut tapi punya bocil. Ya jangan. Mama Raisa, support aja nanti. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kan selatan, sesuai dengan domisili kan. Kan kantornya Erga di Lebak Bulus. Di Ruko di Lebak Bulus. Si pelapornya kan di itu domisilinya Lebak Bulus. Itu katanya tanggal 24 itu yang untuk pidana. Pas dulu Eliezer tuh nggak lama-lama kan, Bunda kan ini in charge di urusan itu sama adik Bunda Roni Talapesi. Mudah-mudahan bukan depan Martin. Tadi gimana sidangnya? Nah benar Dini, ayo hadirlah. Oh, perlu pakai mobil komando, kita pakai toa. Bunda mau orasi. Dress code kita pakai kaos putih aja, tulis Save Nikita Mirzani gitu. Jangan putih, warna hitam. Hitam itu kan artinya memberontak. Pakai kaos warna hitam aja rame-rame yuk. Iya, kita datang. Kaos hitam aja. Ya, oke. Di sidang kedua ya. Yang jauh support aja, misalnya mau support kasih konsumsi ke apa minuman ke gitu. Tanggal 3 bulan depan. Tuntutan kalau nggak ada halangan. 3 Juli. Iya, pakai mobil komando Dini gitu. Oh, 3 Juli. Coba nanti aku cek ya Martin nih. Kalau sidang kedua pasti dua-duanya dihadirkan. Harus hadir. Kedua belah pihak harus hadir. Pengen banget tapi nggak bisa nyetir. Naik gokar aja. Karena hasilnya pakai saksi ahli aja bos. Oh, tadi bagus kok saksi ahlinya. Ahlinya tadi bagus, Martin.
Bunda Ami bisa menang bebas enggak ya? Bisa, segala kemungkinan bisa lah. Orang mana ada yang nyangka waktu Richard Eliezer ternyata cuma 1,5 tahun, nggak ada yang nyangka kan. Gitu. Besok ahlinya siapa, Martin? Ini teman-teman, yang namanya Martin ini yang memonitor sidangnya Hasto. Jadi hari ini Bunda tuh monitor 2 sidang. Sidangnya Nikita Mirzani dengan sidangnya Mas Hasto. Gitu loh. Sorry ya, tadi aku nggak terima co-host ya. Wow, Yap dari Brunei. Amin, amin. Pasti bebas karena kebenaran. Dan juga ini juga kaitannya kan dengan sidang Wan Prestasi. Cuman ya tetap aja seperti yang Bunda bilang, Bunda heran kok sidang pada kasus yang sama pidana dan perdatanya jalan. Gua nggak ngerti deh Indonesia kayak apaan. Masa sarjana hukum yang katanya ahli pada nggak bersuara sama sekali. Ahli apa? Praktisi hukum juga menang diem. Hari Selasa, Bun. Siang tanggal 2, Bun. Pasti diwajibkan karena saya hadir. Tadi saya lihat di TV, Bun. Tadi tanggal 1 katanya, sekarang tanggal 2. Yang bener yang mana sih? Jangan bikin gue bingung ya. Yang bener yang mana? Tanggal 1 atau tanggal 2? Yang bener tanggal 1 apa tanggal 2? Nah, kalau Bunda nanti tinggal suruh anak buah Bunda di Tanah Abang sablon kaos. Kan ada anak buahku di Tanah Abang. Banyak anak buah gue di pedagang juga. Pedagang kaos juga ada. Jadi nanti aku siapin kaos warna hitam. Gitu. Nah, tanggal 1 tuh katanya, tapi katanya tadi di TV katanya tanggal 2. Yang bener yang mana coba yang biar kompak nih. Kita biar datang rame-rame kan. Tanggal 1, oke. Hari Selasa, berarti di sidang keduanya aja ya, karena di sidang pembukaannya itu nggak seru kok. Tanggal 1. Itu Hasto tanggal 3 ya, Martin? Martin, tanggal 3 ya? Hasto ya, putusan ya? Oh, berarti bisa itu tuh ya. Nanti aku ke Jakartanya tanggal 30. Terus udah gitu balik lagi ke Bali tanggal sesudah sidangnya Mas Hasto. Berarti tanggal 1 aku hadir deh di pembukaan sidang. Sidang perdana. Tanggal 1 ya, kita ketemu ya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Cocok? Lo baru tuntutan, gue pikir putusan. Baru tuntutan. Oh, kalau masih tuntutan sih. Bukan apa-apa kan, waktunya mepet. Nanti kan si adik mau wisuda. Ini aja deh sekarang udah perlengkapan semuanya.
Oh ya, kalau emang kayak begitu mana tadi sih itu Agung Gumelar. Agung, Agung Gumelar, nanti kita ketemu di tanggal 1 ya. Jadi kita deal ya, tanggal 1 kita ketemu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tanggal 1 sidang wan prestasi. Gue nggak mau sidang wan prestasi, nggak aktif. Karena itu perdata, orang mediasi dalam ruangan. Kecuali aku jadi mediatornya. Gue jadi mediatornya, gue bela semuanya Nikita Mirzani. Putri Abu-Abu hadir nggak nanti tanggal 1? Harus hadir ya. Kalau nggak hadir gimana? Nggak putus dong mediasinya. Berarti lanjut sidang, gitu aja. Kalau tanggal 1 nggak hadir, berarti lanjut sidang. Iya, makanya itu pembukaan dulu Martin, biasanya kan pembukaan sidang ya kan, baru 14 hari kemudian dilanjutin gitu loh saudara-saudari. Jadi tidak serta-merta ketika sidang ditetapkan tanggal 24 terus udah gitu langsung pemeriksaan saksi, nggak kayak gitu. Ngono loh. Jadi tanggal 24 dibuka perdana. Tok-tok wow. Kemudian sidang berikutnya baru agak seruan. Kalau sidang pidana itu ini apa, ada interaksi antara kedua belah pihak. Begitu. Hai Nuri. Baru muncul niche di malam hari. Jadi tanggal 24 itu baru pembukaan sidang pidana. Nah, tanggal 1 itu mediasi perdata. Kayak ngono lo. Gitu. Ngopi. Iya. Nuri datang-datang udah kasih bunga di taman, alangkah indahnya. Thank you. Nuri, thank you Nuri. Kira-kira hakimnya netral kabun. Nah itu dia persoalan tuh. Pengadilan Jakarta Selatan tuh gimana ya? Kayak horor juga sih. Kan belum lama hakimnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kan yang ditangkap kasus suap. Bisa Joni, itu ibunda tuh orangnya lucu loh. Aku minum kopi nih, bukan berarti nggak bisa tidur. Bisa. Itu gimana, apa bunda kategori kebo kali ya. Jadinya habis minum kopi bisa tidur. Yakin lah orang nggak salah kok. Nggak salah, dia nggak salah. Nikita Mirzani nggak salah. Cuman kemarin itu aja ada miskomunikasinya di Mama Raisa ketawa. Iya gue kategori kebo. Abis minum kopi terus malah tidur. Nuri, lu lagi marah-marah apa gimana? Thank you Nuri. Bunda ini kulitnya kayak enggak, gue hitam ini bunda di sini di Bali, ya udaranya panas nggak jelas. Jakarta tuh panas tapi nggak bikin kulit jadi gosong. Tapi kalau Bali biar kata udaranya nggak begitu panas, bikin kulit jadi hitam.
Iya, kalau nggak netral ya kita demo susah amat. Makanya Bunda bilang, ayo kita sama-sama turun. Itu, gini, aku ada usul yang di luar kota. Yang di luar kota, ya. Bunda usul, kirim karangan bunga papan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditujukan untuk hakim dan jaksa yang sidang menyidangkan kasus Nikita Mirzani. Itu sudah sering dilakukan pada saat lagi sidangnya Richard Eliezer, banyak yang kirim bunga. Gimana? Pada mau ngirim bunga nggak? Mau ngirim bunga atau mau ikut sama-sama unjuk rasa? Halo Nurmala. Iya, aku mau turun. Dampaknya, itu membuat yang hakim yang mau main-main dia berpikir 1000 kali untuk istilahnya dia mau coba main-main. Dia udah lihat, ini pendukungnya banyak gitu. Iya, kirim bunga papan aja. Coba deh kalian browsing di Google pada saat lagi sidang FS-nya bukan itu ya, Ferdi Sambo. Kasus Richard Eliezer itu kan banyak bunga papan. Dan itu nggak akan dibuang, terus di situ bersandar tuh. Kamu ini aja beli online melalui toko-toko online tuh kan ada jual bunga papan. Nanti dikirim itu biasanya difoto tuh buktinya. Udah sampai siapa yang menerimanya. Oh gitu Mama Raisa. Tapi nanti namanya masing-masing ya. Bukan satu nama, jadi bunga papan tuh baku deret dibikin ada 20-30 biji di pagernya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghadap ke jalan dan itu dibaca sama semuanya, termasuk sama jaksa, hakim, pengunjung sidang gitu loh. Itu mujarab kok, itu udah sering dilakukan, banyak. FS Ferdi Sambo, Joni. Apaan sih Fairni Asih? Udah 5 kali masuk penjara. 5 kali yang masukin lu. Fairni Asih nih gak malu jadi buzzer recehan. Cari duit dengan cara hina. Ya, kamu ngata-ngatain orang di sini. Ngatain Nikita Mirzani di antara orang-orang pendukung Nikita Mirzani. Mau ngerasa jagoan gitu. Ketemu aja sama kita. Kalau ente jagoan, ngapain di sini ngoceh-ngoceh? Ketemu aja mendingan di pengadilan. Ayo, kita tunggu nih Fairni Asih. Ya. Fairni Asih mau nggak ketemu di pengadilan? Kamu udah nggak bisa ya. Jangan kayak begitu. Kita ketemu di pengadilan ya Fairni Asih. Saya akan tandain kamu dan saya akan hafalin muka kamu. Belum mau nikah, belum ketinggalan. Si Nuri kemana tuh? Habis nongol terus ngilang. Nur? Iya biarin aja deh nyusup-nyusup juga nanti gelok sendiri. Ngapain lo nyusup-nyusup di antara pendukungnya Nikita Mirzani? Kan ininya nih out of mind banget sih kamu. Ya ampun. Kamu kelihatan dong singo loh. Dong to dengo. Dongo. Di sini mah kita ketawa-ketawa Fairni. Pak Irni. Di sini ketawa-ketawa. Aduh, Pak Irni ini pasti babu salah satu pelapor nih. You babu, tidur cepetan. Besok mesti bangun pagi ngeberesin rumah. Yuk kita bentuk, ya kan? Kita bikin bukti nyata gitu loh. Bentuk fans nih kita Mirzani. Kita bikin kelompoknya, bener nggak? Nah terus nanti kita bikin kopi darat ketemu di pengadilan, kita kasih dukungan. Makanya Mama Raisa cuman 1000 perak yang ngarep-ngarep cuma ngatain orang, dosanya aja udah segede gunung. Dong singo banget itu, dong tuh dengo. Tahu dong tuh dengo nggak?
Back to the go. Bego. Gak usah deh ngapain di sini udah mendingan lu you keluar aja deh. You malu lah, you berada di sini, you sendirian yang ngatain Nikita Mirzani. Yang lainnya di sini nggak ada yang ngata-ngatain Nikita Mirzani. Di sini pendukungnya Nikita Mirzani. You mendingan keluar dari sini, Pak Irni. Makasih Monica. Mana tuh si Pak Irni? Pak Irni bujer. Aduh, Pak Irni bujer. Itu ada Koko Hero, Tessa Mariska, Momski dan lain-lain. Ada di mana? Ada di mana Wina? Blackstone. Kenapa sih Blackstone? Kenapa batu hitam? Kenapa lagi Blackstone? Ya ampun, lo pengen ngeliat buke gue yang biar kata udah tua manis. Halo, bercanda. Kenapa Blackstone? Sibuk aja udah. Hidup santai aja. Ngapain yuk? Nggak pakai ngata-ngatain orang, dosa tahu. Hidup ini adalah kesempatan. Iya udah nggak usah ngata-ngatain, lo ngapain sih? Aduh, nggak usah. Malu sama bunda thank you dong, bercanda. Kita bikin grup. Masa sih? Ada doa aja. Kita bikin ini, kita bikin bukan grup ya, bikin klub, kelompok. Apa ya namanya? Tunggu. Sejenis apa ya, kayak klub ya. Iya klub ya kan, klub pendukung Nikita Mirzani gitu ya, komunitas. Pinter Blackstone ya, komunitas benar bagusan itu, komunitas Nikita Mirzani ya gitu ya. Apaan Arman, lu prat baru dateng lu. Ngapain? Di sini mah hidupnya santai, nggak kerjaannya marah-marah. Walaupun gue pernah marah banget gue ketika orang tuanya Nikita Mirzani yang udah meninggal dikata-katain, marah banget gue, sumpah. Iya, komunitas pendukung pendukung Nikita Mirzani. Fans club, betul. NM Birai nggak ya di penjara, Bun? Kamu jangan ngomong kayak begitu dong. Kamu nggak boleh gitu. Ini aku udah tua loh. Aku orang tua loh. Kamu malu deh ngomong-ngomong kayak begitu. Nggak sopan itu ya. Nggak usah pikirin hal-hal yang sebenarnya kamu tidak pantas untuk pikirin. Jangan deh ngomong yang enak-enak aja sih sama gue. Ya jangan, itu kalimat juga nanti takutnya ada yang baca di sini yang masih di bawah umur, kayak nggak pantas. Nanti ini kamu kena diituin juga sama TikToknya. Jangan gitu. Yang asik-asik aja. Kalau orang ngedukung Nikita Mirzani ya jangan dimarahin. Kan gue dukung juga.
Kan Bunda juga dukung. Masa gue dimarahin? Gak apa-apa dong gue dukung. Iya nggak? Iya, nggak, udahlah kamu, udah nggak usah gitu-gitu. Mm-mm. Yang di Aceh udah dilaporkan belum, Bun? Ah, bulan depan aja. Masa expire pidana tuh 15 tahun kok. Tenang aja, kumpulin buktinya dulu. Buktinya kan barang bukti mesti minimal 2 barang bukti. Gitu, udah punya 2. Kalau bisa dapat 5 barang bukti kan lebih bagus. Dikutuk jadi kodok. Update si Miring. Miring udah dipanggil sama Polres Jakarta Selatan. Pengacaranya juga udah dikasih tauin, cuman alasannya lagi sibuk. Nah, saya bilang tadi kalau terus-menerus begitu artinya merintangi penyidikan dan penyelidikan dan penyidikan. Artinya mesti ditambahin pasal 221 KUHP karena merintangi penyelidikan dan penyidikan gitu. Miring ada, aduh bercanda. Ada miring yang kalau kalau bikin ini selalu miring begini. Diperiksa dulu dong, baru ditangkep. Tenang aja, itu mah semuanya udah jalan kan. Bunda udah bilang jalan. Wina, lu jangan perintah-perintah gue dulu ya Wina. Gue cubit lu ya. Wina. Wina nih kayak merintah-perintah aku jadinya. Enggak, dia udah di Jakarta. Itu dia posting yang udah lama. Dia udah di Jakarta. Confirm di Jakarta. Sengklek. Iya, Yati, sengklek. Sengklek tuh mesti diurut di Haji Naim. Biar agak lempeng. Semangat sih semangat, tapi nya udah dibantuin, jangan kayak gue diperintah dong. Nggak boleh. Kita tegakkan hukum normally aja lah. Kalau orang-orang mungkin dengan cara-cara yang tidak normal, kita normal. Normalnya ya ditekan, diinjek dari atas gitu. Nggak pakai duit. Cuman pakai tekanan penguasa. Haji Naim, Kang Sunat. Bukan, Kang Pijit mau nikah, ya Allah. Haji Naim itu kalau patah tulang ke situ. Itu deket rumah Bunda tuh yang di Jakarta. Hah? Sari Dewi rumahnya deket situ? Di mana? Di MPR dong berarti rumahnya. Oh, di komplek MPR. Jalan MPR berapa? Enggak, dia di Cilandak Barat, di Cipete, antara Cilandak Barat dan Cipete, karena perbatasannya cuman tek kayak modelan patok doang.
Keluarga Bunda soalnya juga kalau oh Jalan Teratai yang menuju ke Citos ya. Sebelah mana ya? Bunda di MPR 1 loh, rumah Bunda ada. Berarti dekat rumahnya Pak Noval nih, ya Noval di Pak Noval ya, tetangga Pak Noval ya. Kenapa emang Joni ada yang mau ngegarong? Oke, oke, oke. Nanti aku hubungin Pak Noval ya. Oke, 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 oke. Sari Dewi nanti nge-DM aku ya. Ngomong-ngomong kayaknya udah nggak ada yang penting-penting lagi yang mesti diomongin. Nanti kalau ada update lagi, Bunda kasih tauin. Ya, jadi karena ini udah malam, mari kita bed rest supaya bangun pagi, ya kan, belanja, siapin buat anak-anak, keperluan rumah tangga, supaya suami nggak cemberut, ya kan, bangun pagi-pagi. Yang buat muslim, sholat subuh. Karena ini udah, kalau di Jakarta udah jam 10, di sini udah jam 11. Gitu dulu ya Mama Raisa semuanya. Terima kasih gift-nya, terima kasih komunikasinya. Buat teman-teman yang ada di sini juga nggak usah menyudutkan Nikita Mirzani lah. Karena hidup kita itu berputar seperti roda. Ada kalanya kita kesandung masalah, ada kalanya kita tidak punya masalah. Dan ketika kita sedang punya masalah akan menyakitkan kalau kita itu dihujat juga sama orang. Itu membuat orang putus asa. Jadi nggak usah kayak gitu-gitu. Ya, oke. Thank you. Oh, bye.